Sahabat hikmah di balik kisah. Viral, video pemuda mengcover lagu yang diduga mengejek vokalis Kangen Band. Kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini Triswaka dan Zinedine Zidane jadi obrolan warganet. Sebelumnya mereka jadi sorotan karena lagu-lagu yang mereka bawakan dan suara indahnya. Namun kali ini mereka kembali menjadi sorotan karena memparodikan vokalis Kangen Band dengan menirukan gayanya menyanyi. Kedua musisi ini mengcover lagu Kangen Band yang berjudul Selingkuh dan Penantian yang Tertunda. Dalam video tersebut, TS bernyanyi dan bermain gitar. Sedang ZZ yang berada di belakangnya menyanyi dan sesekali menutup mulut dan menahan tawa. Dari gestur tubuhnya mereka tampak mengolok-olok sang vokalis. Aksi parodi keduanya pun banyak mendapat kecaman dari warganet. Netizen menyayangkan sikap Zidane dan Triswaka yang dinilai tak etis. Sebab jika memang benar sekadar bercanda, keduanya dinilai tak menghargai Andika Mahesa yang lebih dulu berkecimpung di belantika musik tanah air. Hingga akhirnya kasus ini berujung ke ranah hukum. Kuasa hukum Andika Mahesa, Mario Andriansyah dan Wayan Saka menyampaikan bahwa kliennya melayangkan somasi kepada dua musikus tersebut. Nah, meledek atau saling ejek nih, mengejek teman sendiri. Dalam konteksnya meskipun bercanda, sebenarnya kan dalam Islam boleh nggak, Ustaz? Rasulullah orang yang memang sangat suka dengan bercanda. Salah satu kisah yang masyhur ya, yang banyak didengar oleh masyarakat kita adalah ketika ada seorang nenek-nenek tua renta datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alhamdulillah ibadahku rajin sebagaimana yang kau contohkan, kau tuntun. Kira-kira ntar aku surganya sebelah mana nih ya Rasul," gitu kan. Ya wajar lah, namanya udah tua, kata Rasul sambil mukanya sedih. "Ya Allah nenek, mohon maaf nanti di surga nggak ada nenek-nenek." Sedih dong dia. Ya terus saya ngapain sholat, ngapain saya puasa, ngapain saya umroh, ngapain saya haji, kok di surga nggak ada nenek-nenek? Rasul tersenyum. Bukan nggak ada nenek-nenek, yang sudah tua nanti di surga kembali lagi jadi muda gitu kan. Ini kan candaan tapi cerdas gitu loh, tanpa menghina fisik orang lain. Nah, untuk cerdas dalam bercanda ini memang nggak semua orang bisa ya. Makanya kita istilahnya mengenal garing. Garing tuh ya recehan-recehan nggak jelas gitu lah ya, candaan-candaan receh. Bapak-bapak nih, Nah, pasti juga nih. iya gitu. Kayaknya kok garing banget. Apakah bercanda itu boleh dalam agama Islam? Silahkan kalau itu bisa menghibur diri sendiri. Yang pasti satu yang jadi catatan, sebisa mungkin kita tidak menghina fisik orang lain. Menghina fisik orang lain itu sama dengan menghina ciptaan Allah. Kan siapapun yang kita hina itu ciptaan Allah. Ya. Selama kita bisa menghindari, hindari hal itu. Yang kedua, jangan pernah kita meledek orang tua. Orang tua dari teman kita. Ingat gak sih zaman dulu SD suka main kata-kata nama bapak? Iya bener. Iya kan? Wah, Pak Ustadz ngalamin juga. Ngalamin. Berarti itu sudah turun-temurun. Ya, turun-menurun. Jadi kalau ketahuan nama bapak kayak gimana gitu ya, sekedar tahu sih nggak apa-apa, cuma kadang jadi bahan ledekan. Nah, kita dilarang untuk meledek orang tua siapapun. Kenapa? Sehina apapun orang tua, dia sudah melahirkan anak yang menjadi sahabat kita, menjadi teman kita. Kemudian yang berikutnya, yang tidak boleh dihina itu ada anak-anak. Anak-anak dari teman kita, dari sahabat kita. Jadi bercanda itu selain harus cerdas juga harus pakai hati ya. Ya cuman kan baper atau enggaknya tergantung kadar keakrapannya nih. Iya. Ada orang yang tahu tapi belum tentu kenal. Ada yang udah kenal tapi belum tentu akrab. Harus ngukur lah. Jangan kita baru kenal tapi sok-sok akrab. Ya kan, bercandanya jadi kelewatan. Ya adalah teman-teman artis yang dulu sempat viral, terus tiba-tiba membuli atau ngerjain komedian senior ya. Akhirnya justru malah sekarang hilang. Itu kan karena nggak pakai akhlak, karena dia nggak ngukur gitu loh. Kalau yang sudah akrab kan nggak ada jadi masalah. Sebenarnya gini, dari kasus yang kita lihat tadi, orang kan kalau belum tahu kadang susah memaafkan. Saya nih sama Mbak Rama udah sering nih di acara bareng, hikmah di balik kisah misalnya. Terus tiba-tiba ada satu hal yang miss di antara kita, tapi kan karena sudah akrab ya udah tinggal ngobrol aja gitu.
gak ada masalah. Bercanda pun ya lebih santai aja, karena udah saling tahu dan sama-sama mengerti. Yang repot itu adalah ketika kita bercandain orang yang kita belum akrab banget sehingga dia baper. Astagfirullahaladzim. Kita nggak pernah tahu loh perasaan orang. Iya. Sedalam-dalamnya lautan bisa diukur. Betul. Tapi sedalam-dalamnya hati orang lain kan nggak ada yang bisa ngukur. Betul. Jadi istighfar, kalau jelas-jelas salah ya nggak akan menjadi hina kalau kita minta maaf. Gitu. Ya atau kalau misalnya salah nggak salah ya kita minta maaf karena kita nggak pernah tahu ya Sat ya. Kita Betul. mungkin pernah Tapi jangan menyakiti juga orang terus itu, Marama. Gimana? Jelas-jelas kita nggak salah terus minta maaf aja. Maaf ya. Kan lu ada sinetron dikit-dikit maaf ya. Itu kebanyakan maaf. Orang juga enak jadinya. Iya bener-bener malah ganggu ya. Malah ganggu. Nah, Sat kalau misalnya kita dalam rangka seru-seruan aja tuh, misalnya ngeledek orang, mungkin terhanyut atau terbawa suasana ya, gitu kan. Ini gimana ya Sat ya? Ya kalau pandai-pandailah mengukur sih dalam bercanda ya. Makanya saya bilang bercanda itu perlu cerdas. Ya. Makanya pelawak itu dia nggak sembarangan loh. Pelawak-pelawak yang kita banyak kenal itu kan pelawak-pelawak yang cerdas. Kalau tujuannya untuk menghibur kan kadang-kadang orang ngeledekin orang untuk jadi hiburan, untuk Ya. jadi tontonan, untuk mendulang popularitas bahkan mungkin. Betul. Kalau kayak gitu gimana Sat? Sebenarnya ya itu karena profesi kan, Ya. memang sudah bidangnya di situ. Makanya kalau lagi ngobrol sama teman-teman komedian ya dikit-dikit tipis-tipis kita kasih masukan lah. Dan ada satu komedian yang dia rajin ngerjain orang, bercandain orang, tapi baik. Habis dikerjain dikasih sepatu, Wah, habis ngerjain dikasih jam tangan. Nah yang begini kita tunggu-tunggu nih candanya gitu kan. tunggu dikerjain kalau Tunggu gitu. dikerjain. Ya itu bagus contoh ya. Iya. Jangan kita bercandain orang mau tapi nggak mau ngebahagiain orang. Iya. Candain dan bahagiain orang lain. Bahagiain karena kita nggak tahu ya hati orang itu sedalam apa kita nggak pernah bisa ngukur. Kan kalau dengan bahagia kita kita cengin, kita bercandain, kita kasih uang 50.000. Wah tadi yang marah jadi Nggak apa-apa kok. nggak apa-apa, Nggak masalah. gitu kan. Candain lagi deh, kita Candain marah lagi, ya. Baik sahabat Hikmah, kita sudah membahas kisah-kisah yang luar biasa untuk kita petik pelajarannya. Kita harus bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih bijak. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.